Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Afala yanduruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal ardi kaifa sutihat. Sadaqallahul adzim. Jamaah Masjid Baitul Muttaqin rahimahullah, kita lanjutkan ngaji pagi hari ini. Kita akan membahas topik yang sebenarnya sudah jelas bagi yang jelas, ya, tapi tidak jelas bagi yang menganggap tidak jelas, yaitu pertanyaan apakah bumi itu bulat atau datar. Dua Sabtu yang lalu ada reuni mahasiswa ITS angkatan tahun 1993. Jadi reuni 30 tahun. Nah, di antaranya adalah mahasiswa fisika, dan itu dulu adalah mahasiswa saya begitu. Nah, ada satu dari mahasiswa itu yang ingin sekali ketemu saya karena dia pernah bertemu dengan seorang kiai pengasuh pesantren besar, pesantren tua, dan kiai itu berpandangan bumi itu datar. Ya. Jadi memang yang menganut bumi datar itu umumnya saudara-saudara kita yang berasal dari madrasah atau pondok pesantren. Nah, akan kita coba jawab dengan sesingkat-singkatnya, dengan sejelas-jelasnya, ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah bumi itu bulat atau datar, ya. Nah, kita akan berangkat dulu dari apa yang kita rasakan. Karena yang kita rasakan itu tidak bisa kita tolak. Tapi kalau pendapat itu bisa berbeda. Ya, pendapat itu bisa berbeda. Tapi kita berangkat dulu dari apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Ya. Yang kita rasakan, kita alami ini kan nggak bisa kita tolak. Yang pertama adalah kita ini kan hidup di daerah sekitar Katulistiwa, sekitar ekuator. Nah, pengalaman pertama atau hal pertama yang kita rasakan adalah panjang siang dan malam itu hampir sama. Ya, karena siang malam 24 jam, maka siang malamnya itu berkisar pada 12 jam. Ya, begitu nggih, jamaah. Ada nggak yang merasakan bahwa siangnya 8 jam, malamnya 16 jam? Yang kita yang tinggal di katakanlah Surabaya atau di Pulau Jawa, ya, atau di Kalimantan misalkan. Ada nggak yang begitu? Tidak ada, ya. Tapi kalau orang yang tinggal di daerah kutub itu bisa ekstrim. Ya, dekat-dekat kutub ada yang katakanlah 24 jam sekian hari itu siang terus. Sebaliknya 6 bulan kemudian itu malam terus. Ada yang siangnya hanya 2 jam, malamnya 22 jam.
dan kebalikannya di 6 bulan kemudian. Itu di daerah ekstrim. Nah, ini yang saya bicarakan itu adalah kondisi kita yang tinggalnya itu di dekat Khatulistiwa. Nah, Surabaya ini sekitar 7 derajat 45 menit lintang selatan. Jadi masih dekat dengan Khatulistiwa. Ya, kalaupun ada selisih siang malam itu 11 jam, 13 jam begitu ya. Nah, itu. Jadi itu yang kita rasakan di daerah dekat Khatulistiwa. Itu tak terbantahkan. Ya, itu adalah fakta yang kita rasakan. Jadi tidak ada di antara kita yang mengalami siang itu misalkan 8 jam atau bahkan 6 jam lalu malamnya 18 jam atau 16 jam. Gitu ya. Ini yang kita rasakan. Yang pertama. Itu. Kemudian yang kedua, mau kita mencermati rutin atau tidak, tapi kita melihat penampakan bulan mulai dari bulan sabit yang tipis, kemudian bulan sabit yang agak tebal, kemudian lebih tebal lagi, lalu separuh, kemudian menggelembung, ya lebih dari separuh. Nah, kemudian memuncak pada bulan purnama, nah kemudian mengecil, ya cembung, tapi eh, jadi dari cembung kemudian purnama, kemudian cembung lagi. Nah, kemudian seperti bulan sabit lagi, ya bulan tipis dan kemudian menghilang. Ini rutin setiap bulan kita lihat. Ya, itu siapapun kita yang pandangan kita, mata kita sehat, itu pasti melihat itu. Dan itu tidak bisa didustakan, itu tidak bisa dipungkiri. Nah, ini kita berangkat dari hal-hal yang kita alami. Jadi ini yang disebut dengan fase bulan. Nah, berikutnya adalah kenyataan bahwa matahari itu terbit, ya, bergeser dari selatan ke utara dan kebalikannya yaitu utara ke selatan. Sekitar 10 hari yang lalu, ya tanggal belum 10 hari yang lalu. Jadi mulai tanggal 8 sampai Senin atau Selasa lalu itu matahari di atas Pulau Jawa. Sehingga kemudian kota-kota di Jawa itu mengalami situasi tanpa bayangan ketika zuhur. Ya, Kamis tanggal 12 itu santri kami Trensen Sragen. Kemudian Jumat 13 Oktober santri Trensen Jombang itu melakukan observasi. Jadi keluar kelas ke tempat terbuka. Nah, kemudian masing-masing mengamati bayangannya sendiri ketika zuhur. Itu tidak ada bayangan selain menggunakan tongkat, ya. Itu yang saya sarankan supaya semua sekolah Muhammadiyah khususnya, ya, atau sekolah secara umum itu membawa siswa-siswinya keluar kelas kemudian melakukan pengamatan itu. Karena itu adalah bentuk laboratorium yang murah, nggak pakai modal, ya, cukup mungkin sedikit berkeringat karena matahari tepat di atas kepala kita, ya sekitar 2 atau 3 menit berjemur begitu, nah kemudian melihat bayangan. Nah, kita tidak punya bayangan di saat itu, ya. Tapi kalau nanti siang kita berdiri, maka bayangan kita itu akan berada di sebelah utara tubuh kita. Karena matahari itu sedang di selatan kita dan terus akan bergerak ke 23,5 lintang selatan di tanggal 23 Desember.
Nah, baru setelah itu akan kembali lagi ke utara. Jadi ini posisi matahari kita, ya. Dan untuk di daerah lintang besar, yaitu mendekati kutub, di daerah sana itu mempunyai 4 musim, ya, itu mempunyai 4 musim. Nah, ini yang kita rasakan, ya. Jadi kita rasakan. Cuman mungkin kita abai, ya, bahwa bayangan kita itu berpindah-pindah. Sesekali, ya, 6 bulan itu di utara tubuh kita, 6 bulan nggak sampai, ya, karena posisi kita di karena kita tidak di ekuator, jadi kita di lintang selatan, kita akan bayangan tubuh kita itu akan lebih banyak di selatan tubuh kita, ya. Nah, jadi ini Maret, Juni, September matahari di lintang utara, kemudian September, Desember, Maret itu matahari di lintang selatan. Nah, ini kita rasakan. Kita merasakan itu dari bayang-bayang kita, dari bayang-bayang objek yang terkena cahaya matahari, ya. Nah, itu yang kita rasakan, tidak bisa dibantah oleh siapapun, gitu, ya. Ini kita jadikan bahan nanti untuk menjelaskan, untuk berargumentasi apakah bumi itu datar atau bulat. Sebab kalau hanya berdebat tentang dalil, nggak bisa ketemu. Dalilnya bisa sama-sama diterima. Bulat boleh, datar boleh. Tapi fakta ini nanti jadi hakimnya. Sama seperti teori, orang boleh berteori apa saja tentang alam. Tapi eksperimen dan observasi itu adalah hakimnya. Apakah teori itu benar atau tidak. Nah, ini. Nah, karena kita mau berbicara tentang bumi, maka kita harus menggunakan bumi dan yang terkait dengan bumi. Di antaranya adalah matahari dan bulan. Tidak bisa hanya melihat buminya. Kalau hanya melihat buminya, argumen bumi datar itu bisa benar, argumen bumi bulat itu bisa benar. Oke? Nah, itu. Nah, menurut sains, nah ini yang kita terima. Kita terima menurut sains, bumi itu bulat. Ya, itu menurut sains. Itu dibantah oleh orang yang berpandangan bumi datar. Menurut dalil, ya, menurut dalil, gitu, ya. Nah, ini masalahnya di situ. Nah, kemudian lagi, menurut sains, ya, bumi kita itu agak pipih di kutubnya. Diameter ekuatornya itu lebih besar. Tetapi, ya, menurut sains kemudian di rata-rata seperti bulat sempurna dengan jari-jari rata-rata itu sebesar 6.371 kilometer. Sehingga keliling, ya, keliling ekuatornya itu atau keliling kutub ini, ya. Nah, itu sebesar 40.020 kilometer. Itu kelilingnya, ya. Nah, karena itu antar kutub berarti separuhnya, yaitu eh, antar kutub, ya, kutub utara selatan itu 20.010 kilometer. Sedangkan dari kutub utara ke Katulistiwa separuhnya lagi, yaitu 10.005 kilometer. Gitu. Ini angka-angka ini harus bisa dijelaskan nanti oleh mereka yang berpandangan pada bumi datar. Itu. Nah, dengan jari-jari itu, maka 1 derajat di ekuator itu setara dengan 111 kilometer, Pak. Artinya, kalau kita sholat itu keliru, ya, ini kan sekitar 14 derajat, ya, arah kiblatnya itu dari kita. Nah, kalau kita keliru 1 derajat, maka kita tidak lagi menghadap ke Mekah.
tapi menghadap ke Moskow. Ya. Kalau derajatnya lebih besar lagi, kita menghadap ke Beijing. Makanya selesai sholat jadi PKI. Gitu, Pak. Karena meleset. Bukan ke Ka'bah, tapi ke Moskow atau Beijing gitu loh. Oke. Nah itu. Atau ke Hawaii. Makanya begitu sholat, dibuka semua mukenanya. Lalu pakai yukensi. Nah itu. Karena apa? Kiblatnya di Hawaii. Nah gitu, nggih. Itu kalau meleset. Ini pentingnya ilmu. Nggih. Makanya ada penentuan arah kiblat supaya arah kiblat masjidnya itu benar gitu. Enggak sekedar pokoknya ngulon. Kalau pokoknya ngulon itu zaman dulu sebelum kita punya pengetahuan, okay? Nah, kemudian sains juga mengatakan bahwa matahari ya dikelilingi oleh planet-planet gitu, okay? Nah, sebenarnya pandangan ini itu juga dianut oleh beberapa ilmuwan kita generasi awal. Tuh. Ya, jadi kalau mau merujuk pada ulama terdahulu itu juga ada ulama Islam yang berpandangan bahwa bumi itu bulat. Bahkan juga sudah memprediksi jari-jarinya. Ya, memprediksi jari-jarinya. Nah, itu. Nah, tetapi kemudian ya seperti yang saya sebutkan ada di antara kita ya yang berpandangan bahwa bumi itu datar. Dan memang ada beberapa ayat ya yang kemudian ditafsirkan, dipahami bahwa bumi itu datar ya. Nah, di antaranya adalah ayat berikut wal ardo farosna wal ardo farosnaha fani'mal mahidun ya. Nah, farosna itu kami hamparkan. Ya, kami hamparkan. Jadi kayak karpet dihamparkan. Maka karpetnya jadi datar. Mengapa datar? Karena lantainya datar. Kalau lantainya belenduk, jadi misalkan ada di lantai ini kemudian ada apa gitu ya, maka karpetnya juga jadi ikut belenduk gitu, tidak datar ya. Nah ini, nah kemudian di sini ya, ini virosan itu hamparan. Ya, hamparan lagi-lagi seperti karpet. Ini dalam surah Al-Baqarah ya. Nah, kemudian alam naj'al alam naj'alil ardo mihada ya. Kemudian ada alladzi ja'ala lakumul ardo mahdan ya. Jadi ini redaksi-redaksi ya yang kemudian dipahami ya bumi itu datar. Ya, tapi tidak eksplisit nyuruh datar, cuma dipahami datar seperti permadani gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian ya jadi beberapa ayat jadi apa madda ya madda ya muddu maddan itu dibentangkan, dikembangkan sama seperti permadani tadi dihamparkan, diluaskan. Ini yang kemudian menggiring kita, menuntun kita untuk memahami bumi itu datar. Nah, sebenarnya yang paling dekat dengan istilah datar itu di dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 20. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Ya. Jadi afala yanzuruna ilal ibli kaifa huliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa sutihat. Nah, sebentar. Wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardika fasutihan ya. Nah, jadi yang paling dekat dengan istilah datar itu surat Al-Ghasyiyah ayat 20 ya. Ini yang paling dekat dengan makna datar. Tapi tidak ada yang secara eksplisit ya. Nah, ini meratakan begitu ya. Itu. Nah, jadi kalau kita lihat ini beberapa ayat yang mendukung pemahaman
bumi itu berbentuk datar, ya. Nah ini, jadi itu dari sisi penafsiran. Dan hanya satu yang ditafsirkan bumi itu bulat, ya, yaitu khalaqas samawati wal arda bil haqq yukawwirul lail 'alan nahar wa yukawwirun nahar 'alal lail. Jadi apa? Dia yang telah menciptakan banyak langit dan bumi dengan hak, kemudian dililitkan malam pada siang dan dililitkan siang pada malam. Ya. Jadi dililitkan itu seperti sorban dililitkan pada kepala, gitu. Makanya karena dililitkan, maka siang dan malam itu dililitkan. Jadi di, di, ditafsirkan kemudian di sini buminya bulat seperti sorban yang dililitkan pada kepala. Tapi ini tafsir, tidak secara eksplisit ayatnya menyebut bahwa buminya itu bulat. Jadi tidak ada nas ya yang secara eksplisit mengatakan bahwa buminya itu bulat atau datar, ya. Nah, semua itu tafsir, ya. Nah, karena tafsir maka nggak bisa dipertemukan ini yang berpendapat pada bumi itu datar, ya sudah bertahan dengan kedatarannya, yang berpendapat pada bumi bulat itu ya bertahan pada pandangan kebulatannya, begitu. Nah, maka bagaimana kemudian mempertemukan pandangan ini, begitu ya. Nah, kemudian dipertegas lagi sekitar tahun 2012 yang lalu itu ada buku, ya, judulnya itu The Flat Earth Conspiracy, ya, ditulis oleh Eric Dubay. Nah, konon Eric Dubay itu ilmuwan, katanya sih di biodatanya, tapi kemudian Eric Dubay itu pergi dan tinggal di Thailand, ya. Eh, nggak tahu apakah sebagai guru, yang jelas kemudian aktif di dalam kegiatan yoga, ya. Ini Eric Dubay penulis buku ini, gitu, ya. Nah, jadi sekarang mari kita terima asumsi bahwa bumi itu datar, ya. Maka pertanyaan yang harus kita kemukakan, buminya itu berbentuk seperti apa? Seperti meja kotak begini, ya, kan datar. Jadi kalau kotak berarti ada tepian bumi, gitu kan? Sehingga nanti kapalnya kalau sampai di tepi sini jatuh, gitu kan? Kan gitu. Kalau dibayangkan datar. Nah, apakah bujur sangkar atau empat persegi panjang, gitu ya? Nah, atau berbentuk elip atau lingkaran, kan gitu. Jadi ketika datar, pertanyaan kita kotak, empat persegi panjang, bujur sangkar, elip, atau lingkaran. Itu. Kemudian di bumi kan ada pengeboran, ya, untuk mencari minyak, gitu kan, ya. Maka kalau flat, berapa tebalnya bumi itu, ya, ini kan penting. Sebab kalau terlalu dalam nanti ngebor tembus kan, gitu. Nah, kalau tembus kan ruwet. Itu. Jadi implikasi kita membentuk konsep misalnya flat itu ada pertanyaan-pertanyaan yang mengikuti itu. Nah, seperti apa? Berapa tebalnya? Gitu, sehingga kita tetap aman menggali. Nah, jadi itu pertanyaan yang kita ajukan. Nah, karena bentuknya seperti ini, berarti kita terima berbentuk piringan, ya, berbentuk lingkaran, ya, berbentuk lingkaran. Nah, nih, di mana? Ya, jadi jadi ya piringan begitu yang agak apa namanya nih di tengahnya, ya, kayak kayak apem lah gitu kira-kira. Nah,
pertanyaan kemudian adalah berapa jari-jarinya. Nah, maka jari-jarinya itu kita ibaratkan orang telah terlepas apakah bumi itu bulat atau datar, maka andai orang itu pernah melakukan perjalanan dari kutub utara ke kutub selatan, itu berarti kan telah melakukan perjalanan setengah keliling bumi kan. Itu berarti tadi 20.000 10 kilometer. Berarti ya titik tengah flat earth itu ke tepinya itu 20.000 10 kilometer ya. Karena apa? Karena yang dianggap sebagai kutub utaranya itu adalah titik pusat lingkaran. Nah, ini ya. Nah, ketebalannya berapa? Nah, tak dijelaskan ya. Menyisakan pertanyaan di sini. Tapi kutub utaranya itu dijadikan titik pusat lingkaran. Sedangkan kutub selatannya itu dijadikan sebagai tepinya bumi. Ya, dan tepi bumi itu dikelilingi oleh salju. Sehingga orang tidak bisa mencapai pinggirnya gitu. Padahal kalau bisa mencapai pinggirnya lalu kan mau jatuh kemana ya gitu. Karena di sebelah bawahnya itu langit, ya di sebelah bawahnya itu langit. Jadi mau jatuh kemana, gitu. Nah, ya jadi kutub selatannya itu adalah tepi lingkaran. Nah, 5 benua itu ada di permukaan atasnya. Jadi permukaan bawahnya kosong, ya nggak ada kehidupan di situ, nggak ada makhluk. Jadi peradaban manusia, jadi orang-orang Eropa, Afrika, Asia, Australia, ya, Amerika itu di permukaan atas. Nah, ini berimplikasi bahwa mataharinya hanya bisa ada di atas, tidak bisa berada di bawah. Sebab kalau di bawah bumi apa yang terjadi? Semua permukaan bumi, 5 benua itu akan mengalami malam karena tidak mendapatkan cahaya, gitu kan? Jadi mataharinya harus selalu di atas. Itu implikasinya. Itu. Jadi ketika kita berpandangan bahwa bumi itu datar, 5 benua itu ada di salah satu permukaannya, maka matahari tidak pernah berada di bawahnya, tetapi selalu ada di atas. Sebab kalau di bawah nanti 5 benua mengalami malam dan itu tidak sesuai dengan fakta. Nah itu. Nah, dan ini di film Flat Earth itu dijelaskan, ya. Salah satu argumennya itu ya karena bendera PBB dan juga peta dunia PBB itu bentuknya datar, tidak bulat gitu ya. Nah, ini jadikan argumen. Itu kalau kita nonton YouTube videonya ya. Gitu. Ya tentu ini ngawur juga gitu kan. Ya dibuat datar itu supaya setiap orang bisa melihat posisi di muka bumi itu sekali lihat itu langsung nampak semua gitu kan. Nah, tapi kalau dibuat bulat maka posisinya kan nunggu, oh ini di mana bagi rootnya, nunggu putaran dia menghadap si penglihat kan gitu ya. Nah, ini jadi itu argumen ya. Nah, penjelasan bumi bulat sebenarnya bisa dilakukan itu biasa dalam pemetaan ya. Nah, ini ilustrasi pemetaannya. Jadi kutub utaranya itu dijadikan titik pusat lingkaran bumi. Mengapa? Ya, karena di kutub utara itu ada kehidupan. Ada bangsa Rusia di situ. Ya. Tapi di selatan itu nggak ada. Di sana hanya ada penguin-penguin ya. Jadi itu yang kemudian dijadikan bagian luar dari bumi datar yang berupa piringan itu. Nah, jadi kutub utaranya sebagai titik pusat. Gitu.
ya. Nah, kutub selatannya ini yang menjadi bagian luarnya itu, ya, bagian luarnya yang berapa tadi nih kelilingnya, otomatis tidak lagi 40.000 ya, karena jari-jarinya tadi berapa tadi? 40, keliling 40.000 itu kan keliling bumi bulan, yang jari-jarinya 6.371. Nah, sekarang untuk flat earth, ya, dari kutub utara titik pusat ke kutub selatan, yaitu bagian tepi dari piringan ini, itu adalah 20.010 kilometer. Jadi kelilingnya bumi ya 6,28 kalikan 20.000 itu, ya. Nah, ini. Nah, jadi sekarang ini, ya, titik pusatnya itu adalah kutub utara, ya. Nah, ini ke kutub selatan, ya, kutub selatannya di lingkaran, jaraknya tadi adalah 20.010 kilometer, ya. Nah, di tengah-tengah itu ada ekuator. Ya, itu kan ekuator atau khatulistiwa itu kan juga fakta kita, fakta bumi. Jadi mau kita buat model apapun, tetap ekuator harus ada di tengah. Dan kemudian matahari itu, ya, berada di sekitar itu, kan gitu, ya, berada di sekitar ekuator itu. Nah, jadi penggambarannya, ya. Nah, jadi itu buminya. Kalau berhenti di sampai di situ, maka konsep flat earth bisa diterima. Seperti halnya konsep bumi bulat, gitu. Tetapi kemudian pertanyaan berikutnya, ya, tadi kan matahari dan bulan harus di atas, ya, matahari dan bulan harus di atas karena apa tadi? Sebentar, ini, oh, ya, harus di atas. Nah, maka kemudian pertanyaannya adalah, ya, pertanyaannya adalah, nah, mataharinya jauh atau dekat? Ya, mataharinya nggak boleh terlalu jauh. Sebab kalau jauh, ya, ini semua cahayanya itu memancar, meliputi permukaan bumi, sehingga semua permukaan bumi kena cahaya matahari, sehingga 5 benua mengalami siang hari. Itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, siang malam di muka bumi itu selalu ada, berbarengan. Itu. Nah, jadi buminya tidak boleh, mataharinya tidak boleh terlalu jauh, ya, tapi harus agak dekat. Tetapi dekat pun juga masih bermasalah, ya, masih bermasalah. Nah, ini, jadi dalam konsep flat earth tadi, ya, bumi yang berada di matahari yang di utara selatan digambarkan oleh lintasan ini. Jadi yang tengah itu ekuator, ya, yang merah itu menggambarkan lintasan ekstrim 23,5 lintang selatan, yang kuning itu 23,5 lintang utara, ya. Nah, gitu, ya. Cuma kemudian bagaimana mekanisme matahari itu melebar apa dalam lintasan kecil dan besar. Nah, digambarkan, ya. Nah, ini seperti ini di muka buminya. Nah, kemudian digambarkan naik turun, ya. Penjelasan ini tentu tidak mudah. Secara kualitatif, ya, bisa digambarkan seperti ini. Tapi bagaimana ini mekanismenya itu nggak mudah. Ya, kalau mau dibuat teori sehingga kemudian otomatis mataharinya naik lalu mengecil jari-jarinya, apa, ya, jari-jari lintasannya, kemudian ketika mendekat itu membesar. Itu tidak mudah secara teoritis. Ya, tidak ada penyebabnya. Nah, ini hanya penjelasan kualitatif. Itu hanya penjelasan kualitatif, gitu. Nah, kemudian pertanyaannya, ya, jika berada di atas itu seberapa jauh? Sekali lagi, tidak boleh terlalu jauh.
Dan kemudian mataharinya berbentuk apa? Ya, mataharinya yang jelas tidak boleh berbentuk bulat. Mengapa? Mengapa mataharinya tidak boleh berbentuk bulat? Sebab kalau bulat, ya, nah itu, maaf, tidak boleh. Ya, ini bukan boleh. Matahari tidak boleh berbentuk bulat. Jadi ini kurang kata tidak. Sebab kalau bulat, cahaya itu menyebar ke segala arah. Nah, gitu, ya. Jadi seperti misalkan kita dengan satu bolam aja, maka seluruh ruangan termasuk yang di atas sana kalau ini tidak dibatasi oleh atap, maka cahayanya juga akan ke atas. Jadi cahayanya itu akan ke segala arah. Artinya permukaan bumi akan mendapatkan cahaya matahari sehingga di 5 benua itu akan mengalami siang hari. Gitu, ya. Jadi mataharinya tidak boleh berbentuk bulat, ya. Kalau buminya flat. Maka kalau begitu harus berbentuk apa? Nah, supaya terangnya itu tertentu, maka mataharinya harus berbentuk sentolop. Berbentuk sentolop. Itu konsekuensinya. Nah, kalau berbentuk sentolop, maka cahayanya kita perhatikan nih. Ya, kan gitu cahayanya. Ya. Nah, jadi cahayanya bahkan begini. Tuh, ya. Tapi itu pun sentolopnya juga sekali lagi tidak boleh terlalu jauh. Sebab kalau terlalu jauh, maka lingkaran yang dibentuk oleh cahaya sentolop itu juga akan meliputi permukaan bumi. Sehingga 5 benua itu akan mengalami siang hari. Itu. Tanpa malam jadinya. Nah, ya. Oke, kita terima berbentuk sentolop dulu. Ya. Nah, gitu. Ya. Supaya apa? Supaya ada bagian bumi yang tidak mendapatkan cahaya matahari. Yang tidak mendapatkan cahaya matahari ini yang kemudian kita sebut dengan malam hari. Gitu. Ini kita buat supaya kita itu mempunyai siang dan malam. Gitu loh. Ya. Nah, maka misalkan seperti ini. Ya. Nah, ini. Ya, kalau berbentuk sentolop. Ya. Nah, ini, ya. Jadi ini kalau mataharinya itu berbentuk sentolop, ya, tuh. Jadi yang mendapatkan cahaya itu terbatas. Nah, jadi mataharinya tidak boleh naik lagi, sebab kalau naik lagi, maka titik pusat bumi, yaitu kutub utara, itu akan selalu mendapatkan cahaya matahari. Gitu. Jadi artinya kalau posisinya itu lebih jauh lagi, maka di kutub utara itu akan selalu siang. Dan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Bahwa di kutub utara itu siang itu hanya beberapa waktu tertentu. Di waktu yang lain dia malam, sebaliknya gitu loh. Jadi kalau mataharinya terlalu jauh, maka yang di bawah itu akan lebih besar lagi sehingga kemudian kena pada titik sini, dan ini adalah kutub utaranya bumi. Itu. Ya, titik pusatnya itu adalah kutub utara. Itu tidak sesuai dengan apa yang dialami oleh orang-orang di kutub utara, gitu loh. Ya, sekali lagi di kutub utara itu di dekat sana itu ada kehidupan. Itu. Ya, kita bisa tanya orang-orang di sana. Nah, jadi terbatas, ya. Nah, sekarang berapa? Kalau kita hitung, jadi lingkaran di sini di tengah ini kan ekuator, ya, ekuator. Nah, jadi kalau lingkaran ini yang menggambarkan siang, jadi kalau ujungnya di kutub utara, gitu ya, ini di selatan, maka lingkaran yang di sini yang menggambarkan ekuator itu,
Kalau kemudian kita ukur dibanding keseluruhan itu hanya sekitar 1/4 hingga 1/3. Artinya apa? Artinya siang di daerah ekuator itu hanya 6 hingga 8 jam. Malamnya 18 hingga 16 jam. Maka pertanyaan seperti yang di awal-awal tadi, apakah kita pernah mengalami siang yang hanya 8 jam, lalu malamnya 16 jam? Nggak pernah. Di ekuator itu relatif stabil. Ya, siang malamnya berkisar ya 12 jam. Nggak pernah, itu 6 jam, 8 jam. Nah ini. Jadi artinya flat earth itu gagal menjelaskan siang malam yang hampir sama di daerah Khatulistiwa. Yang bisa menjelaskan siang malam, tetapi siangnya hanya 6 hingga 8 jam. Gitu loh. Itu tidak sesuai dengan yang kita alami, kita rasakan. Itu. Nah, baru di situ flat earth itu gagal menjelaskan. Kalau dikaitkan dengan keberadaan siang malam dan panjang siang malamnya. Gitu, oke? Nah, jadi kita tidak pernah mengalami itu, ya. Nah, ini. Nah, berikutnya adalah ya supaya ada siang malam yang sama dibuat dimodelkan seperti ini. Jadi separuh siang, separuh malam. Masuk akal kan, nggih? Jadinya siang 12 jam, malam 12 jam. Di semua tempat di muka bumi. Ini kalau pada waktu yang lalu ini terjadi tanggal 23 Maret dan 23 September. Ya. Nah, tapi penjelasan ini kan menyisakan masalah. Apa masalahnya? Nah, gini, mari kita tandai dengan garis, nggih. Nah, lurus kan? Nggih. Pertanyaannya, bagaimana mungkin sentolop yang bunder terus cahayanya itu lurus? Jadi kita punya sentolop nih misalkan ya, bunder kan? Kemudian kita arahkan ke tembok. Lalu cahayanya itu nanti lurus gitu. Nah, kalau itu terjadi malam hari, apa namanya malam Jumat, kita langsung lari gitu kan. Karena di situ pasti ada hantu gitu ya. Karena sentolopnya bunder kok cahayanya lurus, kan nggak mungkin. Oke. Jadi cahayanya nggak ikut bunder nyebar gitu kan. Bunder gitu loh. Makin jauh makin besar ininya. Nggak mungkin kemudian kotak gitu kan. Ya kecuali sentolopnya kotak permukaannya. Nah ini. Ya. Jadi ini coba kita lihat ya, mataharinya bunder tapi cahayanya kotak. Nggak mungkin. Ya. Oh, misalkan kita buat itu jauh tapi agak bergeser, nanti implikasinya pada bayangannya. Nah, bayangannya nggak konsisten ya dengan pergeseran tadi. Nah, itu ya. Nah, jadi ini ya. Nah, kemudian dibuat seperti ini. Iya, ini kalau kita menggambar mudah saja. Tapi bagaimana mungkin mataharinya yuk matahari bentuk mataharinya yang kemudian menghasilkan terang yang seperti ini. Berarti sentolopnya itu ya kayak gini kira-kira kan. Enggak lagi bunder ya. Kalau kita lihat dari bumi apa dari sini ke matahari, loh sentol apa mataharinya gini bentuknya. Dan itu tidak pernah kita lihat kan matahari yang berbentuk seperti itu. Enggak pernah. Nah, itu loh ya. Jadi ini ngarang-ngarang aja nih. Yang tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Itu. Ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau bunyinya flat, kemudian posisi bulan dan matahari itu bagaimana? Bagaimana kemudian menjelaskan perubahan fase bulan yang terjadi secara rutin? Nggak bisa itu. Karena dua-duanya berada di atas bumi. Ya, kedua-duanya berada di atas bumi. Ini nggak bisa.
kemudian kita melihat fase bulan. Yang kedua, kita nggak bisa melihat gerhana. Jadi gerhana itu tidak bisa dijelaskan oleh konsep bumi datar yang matahari dan bulannya dua-duanya di atas bumi. Gitu. Jadi konsep gerhana itu hanya bisa terjadi ya buminya bulat, bulannya bulat, mataharinya juga bulat. Itu. Ya. Nah, ini